Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Nur Hakim Sumantri. Saya dari kelas IF 22B, Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai e-commerce yang saya buat menggunakan WordPress untuk memenuhi tugas besar praktikum web design. Baik, untuk poin pertama yaitu membedakan apakah yang saya buat ini adalah e-commerce atau marketplace. Seperti yang kita tahu, marketplace merupakan tempat di mana banyak penjual di dalamnya. Akan tetapi, e-commerce hanya memiliki satu penjual. Dari hal tersebut, kita bisa tahu bahwa marketplace itu bisa kita ibaratkan seperti mall atau pasar. Dan untuk e-commerce, yaitu hanya untuk toko, misalnya menjual jaket, sepatu, seperti yang kita tahu, toko-toko di jalan. Dan untuk yang saya buat ini merupakan jenis e-commerce, karena saya hanya menjual satu kategori produk, yaitu game konsol. Di dalamnya terdapat beberapa teknologi, yaitu mulai dari pembayaran, yaitu terus mempertemukan pembeli dan penjual, dan fitur-fitur lainnya yang dapat membantu pembeli melakukan transaksi. Untuk bagian financial teknologi atau fintech, fintech itu sangat berperan penting dalam e-commerce dengan menyediakan berbagai pilihan metode pembayaran yang mudah dan aman. Ada beberapa peran penting dari fintech ini. Contohnya pilihan metode pembayaran yang mudah dan aman. Akan tetapi yang saya buat ini hanya menggunakan transfer bank. Seperti yang kita tahu, fintech memiliki beberapa metode pembayaran seperti pembayaran dengan kartu kredit, pembayaran dengan kartu debit, pembayaran dengan transfer bank, pembayaran dengan dompet digital, dan pembayaran dengan cicilan. Akan tetapi yang saya gunakan yaitu transfer bank seperti yang saya bicarakan tadi. Lalu proses pembayaran yang lebih efisien. Fintech membantu mempercepat proses pembayaran dengan menyediakan berbagai layanan yang memudahkan pembeli untuk melakukan pembayaran. Lalu ada juga peningkatan keamanan transaksi dari fintech ini. Fintech membantu meningkatkan keamanan transaksi dengan menggunakan berbagai teknologi keamanan. Untuk poin kedua, yaitu tema yang digunakan. Tema yang digunakan yaitu e-commerce dengan tambahan beberapa plugin. Karena e-commerce ini merupakan tema dari WooCommerce, otomatis pluginnya berasal dari sana. Yang pertama plugin yang ditambahkan adalah WooCommerce. Dan yang kedua yaitu YITH WooCommerce. Untuk tema ini memiliki tema yang minimalis. Artinya hanya beberapa tampilan yang sederhana dengan warna yang hanya sesedikit mungkin. Di sini hanya terdapat warna abu, putih, dan juga warna merah muda. Lalu kita akan lanjut ke poin ketiga, yaitu fitur-fitur yang tersedia di website ini. Yang pertama yaitu logo. Ada di sebelah kiri atas dari tampilan terdapat logo yang saya gunakan, yaitu Game Store dengan controller PlayStation yang ada di tengahnya. Lalu
Di bagian atas ada nama dari toko yang saya buat, yaitu Game Store. Di bawahnya merupakan tagline dari toko ini, yaitu Without games, the world feels less. Di sebelahnya terdapat bar untuk mencari produk yang kita inginkan. Terdapat all kategoris untuk memilih kategori yang akan kita cari. Di sebelahnya ada icon keranjang. Di situ merupakan shortcut untuk berpindah ke halaman keranjang. Di sampingnya ada icon love, di mana itu merupakan icon untuk berpindah ke halaman wishlist. Seperti yang kita lihat, di bagian atasnya terdapat sebuah lingkaran dengan angka di dalamnya. Saat kalian melakukan penambahan, di situ akan ada perubahan angkanya. Lalu kita berpindah ke bagian bawah. Di situ ada navigasi bar, mulai dari home, cart, checkout, my account, dan wishlist. Home merupakan halaman utama yang akan tampil saat dibukanya website ini. Cart merupakan halaman keranjang, seperti yang kita tahu. Lalu checkout itu merupakan halaman untuk pembayaran, melakukan pembayaran. Saat bagian keranjang masih kosong, kita tidak akan bisa berpindah ke halaman checkout walaupun kita menggunakan navigasi bar checkout, dikarenakan keranjang masih kosong. Dan saat kita menekan tombol checkout, otomatis akan berpindah ke halaman keranjang. Di sampingnya yaitu my account. My account digunakan untuk melakukan beberapa aktivitas untuk mengatur akun kita, atau juga di sana ada fitur order untuk melihat transaksi yang kita lakukan. Wishlist adalah tempat di mana sesuatu yang kita inginkan, seperti misalnya kita menandakan bahwa kita menginginkan ini, lalu akan ditambahkan ke bagian wishlist tersebut. Selanjutnya ada slider. Di sini slider digunakan untuk menampilkan beberapa game-game yang baru ditambahkan atau game yang sangat populer pada bulan-bulan ini atau sedang populer. Di sini saya menayangkan 5 gambar dari game. Lalu di sampingnya yaitu widget secondary atau widget yang kedua atau sampingan. Widget ini digunakan untuk melakukan pemasaran, seperti pada gambar yang kita lihat di sini ada summer sale. Summer sale itu ya seperti yang kita tahu merupakan bulan summer di mana banyak sekali diskon-diskon yang akan terjadi mulai dari tanggal 20 Juni 2024 hingga 10 Juli 2024. Itu kegunaan dari widget secondary, yaitu untuk melakukan pemasaran. Lalu di bagian bawah terdapat barang yang kita jual atau game yang saya jual. Di sana terdapat bar yang menunjukkan showing 1 sampai 12 dari 29 hasil. Lalu di sampingnya ada default sorting. Default sorting itu kita menyorting dari A hingga Z, dan itu akan tersorting sendiri menurut abjad. Lalu saat kita menekannya, di sana ada beberapa pilihan, mulai dari sort by popularity, sort by average rating, sort by
latest, sort by price, low to high, atau sort by price, high to low. Sort by popularity, ya seperti yang kita tahu itu akan menampilkan mulai dari popularity teratas hingga paling bawah. Untuk average rating, itu merupakan rating dari para pengguna terhadap game tersebut, mulai dari yang tinggi hingga ke yang bawah. Lalu short by latest. Short by latest itu game yang ditambahkan terakhir kali. Lalu short by price, yaitu harga, menurut harga mulai dari terendah hingga tertinggi, dan yang bawahnya dari yang tertinggi hingga terendah. Lalu di samping ada widget primary. Di sini terdapat beberapa mulai dari bar search, lalu recent post, dan recent comments untuk menampilkan beberapa post yang ada dan komen yang dilakukan dalam post tersebut. Di bagian bawah terdapat halaman dari produk yang kita jual. Kita berada di halaman 1 yang menampilkan 1 hingga 12. Dikarenakan maksimalnya 12, sisa dari produk akan dipindahkan ke halaman kedua, mulai dari 13 hingga 24. Lalu seterusnya. Di sini ada tombol panah ke samping. Itu untuk melakukan perpindahan halaman ke bagian paling ujung dari halaman yang tersedia di sana. Di sini hanya mencapai halaman 3. Lalu di bagian bawah, footer. Di bagian bawah hanya menampilkan copyright dan sebagainya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa kategori yang ada di dalam web e-commerce ini. Yang pertama, terdapat kategori horor. Adapun kategori action, kategori shooter, kategori RPG, kategori sport. Di setiap kategori terdapat 6 game yang saya tambahkan. Contohnya terdapat Grand Blue Fantasy Railing Standard Edition, lalu next gamenya Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased. Selanjutnya ada Prince of Persia The Lost Crown, Rise of the Ronin, Robocop Rogue City, dan Tekken 8. Lalu untuk kategori horor. Kategori horor terdapat Alan Wake 2, Dreadout 2, Fatal Frame Max of the Lunar Eclipse, Medicine, The Dark Picture, Anthology The Devil in Me, and The Quarry. Lalu kategori RPG. Pada kategori RPG terdapat Final Fantasy XVI atau 16, ada Harvest Moon The Winds of Entos, lalu ada Lies of P, ada Monster Hunter Rise Sunbreak, ada Sword Art Online Recollection, lalu yang terakhir ada Valkyrie Elysium untuk kategori RPG. Selanjutnya, kategori shooter. Terdapat yang pertama yaitu Ghostbuster The Video Game Remake, lalu Lifelog, Never Awake, Payday, Superhot, and World War Z Aftermath. Selanjutnya untuk kategori terakhir yaitu sport. Terdapat Golf Club Nostalgia, NBA 2K24 Kobe Bryant Edition, NHL 24, lalu ada Riders Republic Complete Edition, dan terakhir ada Super Mega Baseball 4. Itu untuk game di tiap kategorinya yang saya tambahkan di e-commerce yang saya buat.
Lalu selanjutnya yang akan saya beritahu adalah bagaimana cara kita memesan pesanan. Yang pertama, kita diwajibkan untuk memilih produk yang akan kita beli terlebih dahulu. Di sini saya akan memilih beberapa game. Salah satunya yaitu Alan Wake 2, Add to Cart, menunggu terlebih dahulu hingga prosesnya selesai. Lalu kita mencoba memilih Final Fantasy ke-16. Yang terakhir, saya akan mencoba memilih Golf Club Nostalgia. Kalian bisa menekan terlebih dahulu untuk melihat deskripsi dari game tersebut. Baik, setelah kita menekan game yang ingin kita beli, di sini terdapat bagian nama dari game tersebut, lalu harganya, dan deskripsi singkat dari gamenya. Di bagian bawah terdapat deskripsi lengkap dari game tersebut. Lalu ada reviewnya. Di bagian bawah foto terdapat sneak peek dari game tersebut. Bisa kalian lihat? Nah, saya menyediakan 2 di setiap produk yang saya tambahkan. Setelah itu, kita akan menekan tombol cart atau keranjang dan akan dipindahkan ke halaman keranjang. Di sana kita dapat melihat produk apa saja yang kita tambahkan di keranjang. Nah, di sini kita menambahkan 3 game seperti yang kita lihat tadi. Saya setelah menambahkan 3 game tersebut, lalu ada di bagian kiri dekat gambar dari game tersebut jumlah dari game yang kita beli. Kita akan membeli 1 di setiap game yang kita beli. Nah, kita akan coba proses to check out di sebelah kanan di bawah harga total dari seluruh game yang ada di keranjang. Menunggu proses tersebut hingga selesai. Setelah itu kita akan dipindahkan ke halaman checkout. Nah, di sini kita akan mengisikan data diri milik kita, mulai dari contact information yaitu email address, lalu billing address. Nah, di sini ada nama awal, atau nama depan kita, nama pertama, lalu ada nama terakhir. Lalu ada alamat, address, ada apartemen suite atau yang lainnya. Ini opsional. Ini ditandai untuk menandai di manakah lokasi kita, lokasi tempat rumah kita. Lalu ada country atau region. Kita mengisi negara. Di bawahnya ada kota, yaitu Bandung. Di pinggirnya ada provinsi, yaitu Jawa Barat. Lalu ada postal code atau kode pos dari daerah kita. Lalu ada nomor ponsel, itu opsional untuk diisi. Nah, di sebelah kanan ada add coupon jika kalian memiliki kupon diskon. Lalu bagian ketiga yaitu payment option. Payment option
bisa memilih beberapa cara untuk membayar. Tapi di sini saya masih menambahkan hanya satu, yaitu direct bank transfer atau transfer secara bank. Nah, di bawahnya ada sebuah kotak, add a note to your order. Jika kalian tidak ingin menambahkan note untuk order kalian, kalian tidak usah melakukan cek pada kotak tersebut. Setelah itu, place order. Nah, kita akan menunggu prosesnya terlebih dahulu. Setelah proses selesai, kita akan ditampilkan hasil dari orderan kita, yaitu order received. Dan thank you, your order has been received pada order number, tanggal, email, total, dan payment method yang kita pilih. Ini ada our bank detail, yaitu tentang bank yang tersedia untuk dikirim, yaitu dengan nama Agun Nur Hakim S, yaitu Bank Mandiri. Lalu ada account number, itu nomor rekening. Lalu di sini ada order detailnya, mulai dari nama produk kali 1, yaitu barang yang kita beli itu hanya 1. Dan di sebelahnya ada total. Di situ ada harga dari barang, lalu dijumlahkan di subtotal. Lalu ada payment method, direct bank transfer, dan totalnya sekian. Lalu ada billing address dari si pembeli tersebut yang tadi kita isikan. Nah, itulah cara mengorder pada website yang saya buat. Baik, untuk selanjutnya itu PowerPoint. Di sini yang pertama yaitu Game Store, e-commerce game terpercaya. Dengan tagline, without game, the world feel less. Lalu yang selanjutnya ada materi yang akan dibawakan, yaitu latar belakang, website, strategi pemasaran, dan sesi diskusi. Yang pertama itu latar belakang. Ya, masalah yang sering kita hadapi. Kenapa dibuatnya website e-commerce game store ini? Yang pertama, masalahnya itu sulit menemukan game yang diinginkan. Yang kedua, jangkauan yang terbatas. Dan yang ketiga, biaya operasional yang tinggi. Solusinya yaitu pembuatan e-commerce game store. Yang pertama yaitu banyaknya tipe game yang bisa kita temukan, jangkauannya luas, dan biaya operasional yang efisien. Lalu ada konsep dan fitur, tampilan dan tema. Yang pertama minimalis, yang kedua user friendly, yang ketiga sesuai target audience, yaitu gamers. Fitur utama dari website e-commerce game store ini, yang pertama itu produk. Ya, terdapat game konsol. Yang kedua card, yaitu mudah digunakan. Yang ketiga pembayaran menggunakan transfer bank. Yang keempat akun. Nah, di akun tersebut ada login, register, dan manajemen transaksi. Selanjutnya di sini ada kategori dan produk, mulai dari action, horror, RPG, shooter, dan sport. Seperti yang saya bicarakan tadi, di tiap kategori terdapat 6 game yang saya tambahkan. Dan yang terakhir yaitu strategi pemasaran dan promosi. Di sini saya yang pertama menggunakan SEO dan optimasi mesin pencari agar mudah ditemukan secara online. Yang kedua, menggunakan marketing digital atau media sosial dan digital promosi seperti TikTok, Instagram, X, Facebook, dan lainnya.
yaitu merupakan strategi pemasaran dan promosi dari website game store ini. Dan terakhir, terima kasih. Ya, ada quotes, hidup adalah permainan, kau harus menjadi seorang pemain. Sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan dan menyinggung kalian semua. Saya minta maaf. Nun wa qalami wa mayasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.